إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتقواه، وتكررت وصية الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, maka mencari kebahagiaan dalam kehidupan kita merupakan salah satu fitrah kita. Fitrah kita salah satunya yaitu mencari kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah jamaah sekalian, banyak di antara manusia, di antara kita yang salah mengartikan apa hakikat kebahagiaan hidup itu. Di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya ya roasan nangan nyawai ukoi warang parangin nia ukoi jabatan emondro. Maka mereka pun berusaha mati-matian menghabiskan jiwa raganya untuk mengumpulkan harta dan jabatan sebanyak-banyaknya. Dengan harapan apa? Dengan harapan harta dan jabatan tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Namun nyatanya jamaah sekalian, harta yang mereka anggap mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka, jabatan yang mereka anggap mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka, namun nyatanya semua itu tidak berarti apa-apa bagi mereka, tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka, malah justru memberikan kesengsaraan kepada mereka. Makanya tidak heran banyak yang kita dapatkan orang-orang yang meninggal di tengah gelimang harta, orang-orang yang meninggal di tengah lautan harta. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang harta dunia dan jabatan itu tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka penting bagi kita untuk meluruskan, memperbaiki pemahaman kita terkait kebahagiaan dunia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, maka seseorang yang paling pantas, yang paling berhak untuk kita ikuti jalannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah
mengabarkan kepada kita, telah banyak mengabarkan kepada kita jalan-jalan atau kunci-kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan kita. Dan salah satu kebahagiaan yang hakiki, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut adalah ketika kita meniatkan hidup kita untuk akhirat. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan hidup kita untuk akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man kanat al-akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له." Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang perbedaan keadaan orang yang meniatkan hidupnya untuk akhirat dengan orang yang meniatkan hidupnya untuk dunia semata. Orang-orang yang meniatkan hidupnya untuk akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang meniatkan hidupnya untuk dunia semata, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, justru mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Ini kita tahu, akhirat mencaji akad tanah, akhirat mencaji niatna, akhirat mencaji patujunna. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di hatinya. Nah, pancaji pun Allah Subhanahu wa taala asugirangnya aku atinna. Sehingga apa? Sehingga dia akan mendapatkan sifat qanaah, akan tumbuh dalam hatinya sifat qanaah, yaitu senantiasa merasa syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadapnya. Gaji yang pas-pasan, rumah sederhana, makanan seadanya. Mereka akan mampu mensyukuri itu semua. Mereka akan mampu mensyukuri itu semua meskipun jika kita melihatnya ternyata nikmat yang diberikan kepadanya itu lebih sedikit dibandingkan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Akan tetapi dikarenakan di hatinya telah tumbuh kekayaan, maka dia bisa untuk mensyukuri segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sesederhana bagaimanapun pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga hatinya akan merasa tenang meskipun dia memiliki harta atau nikmat tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kemudian jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya orang yang meniatkan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala urusannya. Dalam artian apa? Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Urusan pekerjaan, keluarga, bisnis, sekolah dan seterusnya, semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya dikarenakan urusannya dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa atatul dunya wa hiya raghimah, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan yang hina. Dalam artian apa? Dia tidak akan dihinakan oleh dunia, dia tidak akan diperlalai oleh dunia, dia tidak akan diperbudak oleh dunia, dikarenakan dunialah yang datang kepadanya dalam keadaan yang hina. Dan memang beginilah hakikat dunia yang kita tempati jamaah sekalian. Ia sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hinanya, dunia ini tidak lebih bernilai dibandingkan sayap nyamuk. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi mithla janaha ba'udah." Benengnya ye linoe angka-angka nari sesena pang Allah Subhanahu
saqa minha kafiran walau syurbata ma. Maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini meskipun seteguk air minum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan orang yang meniatkan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang meniatkan dunia semata sebagai tujuan hidupnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Apapun yang dia lihat, dia akan melihat ketidakcukupan, dia akan melihat kemiskinan. Meskipun dunia dan seisinya diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mampu mensyukuri itu semua. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kemiskinan di pelupuk matanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farqa alaihi syallah. Dan orang yang meniatkan dunia semata sebagai tujuannya, maka segala urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Segala urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh masalahnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selesai satu masalah, maka akan muncul masalah yang lain lagi, sehingga dia akan menjalani kehidupannya dengan hati yang sempit, hati yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu senantiasa sengsara dikarenakan masalah-masalah yang terus menimpa mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia akan datang kepada orang yang meniatkan dunia semata untuk tujuannya, sebagai tujuannya. Dunia itu akan datang, ya, menghampiri mereka, akan tetapi mereka tidak akan merasa puas terhadap dunia tersebut. Dan dunia itu tidak akan datang kepada mereka kecuali hanya apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan mereka tidak akan pernah puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, kami pribadi mengingatkan diri kami dan kita semua untuk senantiasa memperbanyak amalan kita, memperbanyak amalan-amalan kita, terutama kita sekarang masih berada di hari-hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian untuk para adik-adik kami, para santri sekalian, kalian sekarang berada di fase keemasan. Kalian sekarang berada di fase pertumbuhan. Maka nasihat kami, teruslah bertahan di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dari salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Syabun nasha'a fi ibadatillah,
seorang pemuda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan umur kepemudaannya untuk senantiasa menjalani ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar Al-Qur'an, teruslah belajar ilmu-ilmu agama. Ta'allamul Qur'an wa ta'allam al-Arabiyyah fa innaha min dinikum, dan senantiasalah belajar, perkuat bahasa Arab kalian dikarenakan bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian dan ia merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu cabang ilmu yang lainnya. Teruslah menghafal Al-Quran sampai dikatakan kepada kalian nanti di hari kiamat, Iqra wartaqi, bacalah dan naik derajatlah sesuai dengan hafalan kalian ketika di dunia. Hafallah, berusahalah untuk menghafal Al-Quran, selalu menghafalkannya agar di akhirat kelak engkau akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.